Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di bimbingan konseling. Materi kali ini kita akan membahas tentang remaja anti korupsi. Kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, mulai dari kabinet Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Jokowi. Kasus korupsi itu mulai dari Bank Senturi, Jiwasraya, bahkan di dalam KPK itu sendiri banyak sekali menyangkut korupsi. Korupsi bukan hal yang tabu untuk didengar, tapi sangat hal yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara tak kasat mata, korupsi kita lihat dalam beberapa aspek atau rencana-rencana, mulai dari rencana pribadi untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Untuk memulai dari pembahasan korupsi, kita lihat dulu pengertian dari korupsi. Dapatkan dari hasil korupsi bukan hanya dari miliaran saja, bahkan bisa mencapai triliunan. Wow, banyak sekali keuntungan yang didapat ya. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa dari arti korupsi. Di sini istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptit atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan melanggar norma-norma material, mental, dan umum. 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pengertian korupsi. Yang pertama, setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Dalam undang-undang ini sangat jelas sekali pengertian dari korupsi adalah mengambil hak dari orang lain untuk kepentingan diri sendirinya, bahkan mengambil keuangan dari negara. Masih ingat dengan kasus Gayus Tambunan tentunya, terus juga Andi Malarangeng dan juga Setia Novanto. Jadi itu adalah tokoh-tokoh pejabat korupsi terbesar yang ada di Indonesia. KN yaitu kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi bukan hanya terjadi di kantor saja, tapi terjadi di instansi pemerintah dan juga bahkan institusi pendidikan. Berikut ini adalah indikasi terjadinya korupsi. Yang pertama itu adalah sikap tidak jujur. Sikap yang tidak jujur akan menimbulkan kerugian dirinya sendiri dengan sengaja memasukkan laporan anggaran yang berlebihan. Selanjutnya, berbohong kepada orang lain untuk menutupi kesalahannya. Bahkan juga sengaja memanipulasi beberapa laporan-laporan yang ada dalam anggaran-anggaran keuangan. Bahkan dengan sengaja, misalnya pada saat kalian ulangan, kalian bisa saja membuat contekan-contekan untuk kalian menghadapi pas ujian, menjawab soal. Nah, ini adalah contoh yang curang sekali, tidak baik. Bahkan ini adalah perilaku yang tidak jujur. Menyontekkan perilaku yang tidak baik. Jangan sampai dibiasakan. Biasakan diri dengan perilaku yang jujur, bekerja dengan hasil sendiri bukan karena
hasil contekan atau membuat contekan atau melihat pekerjaan orang lain. Yang kedua, mengambil milik orang lain yang bukan haknya. Ini seperti mencuri. Contohnya dengan sengaja memotong gaji karyawan untuk kepentingan pribadi dengan alasan potongan pendapatan. Sama saja dengan mencuri kan, mengambil hak orang lain. Terus selanjutnya kalian datang terlambat dan juga dahulu pulang. Seperti contohnya keadaan dalam pekerjaan, kalian pura-pura datang terlambat tapi ujung-ujungnya kalian duluan pulang. Ini adalah contoh juga dari indikasi-indikasi dari perbuatan korupsi. Yang ketiga, ada sikap berpura-pura. Contohnya kalian mengambil atau mengaku sakit padahal ingin membolos kerja atau sekolah. Pura-pura sakit, misalkan mengirim surat kepada guru, titip dengan teman, padahal itu tulisan kalian sendiri, kalian palsukan, tanda tangan orang tua kalian. Justru itu adalah perbuatan yang tidak baik juga. Terus juga mengecoh teman atau membohongi teman untuk melakukan suatu kejahatan. Bahkan ada juga yang berpenampilan alim dan suci, padahal tujuannya adalah menyakiti dan merugikan orang lain. Yang keempat, ada sikap menipu. Menipu ini pasti sudah dipahami. Menipu itu adalah berkata bohong atau melanggar perjanjian atau mengambil keuntungan dari orang lain. Dia membuat kesepakatan sendiri tapi juga dia yang melanggar perjanjian tersebut. Tentu ini banyak sekali merugikan orang lain. Yang kelima, menyembunyikan. Menyembunyikan itu sengaja menyembunyikan data yang benar untuk menghindari pemeriksaan. Seperti banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di institusi pemerintahan atau pendidikan, sengaja sekali menghilangkan data-datanya. Ketika esoknya ada pemeriksaan dari KPK, data-data itu dibakar atau bahkan bangunannya sengaja dibakar untuk menghindari pemeriksaan. Jadi alasannya kan karena kebakaran atau kehilangan, jadi dengan sengaja sekali untuk menyembunyikan data-data yang benar. Terus selanjutnya ada menyembunyikan barang milik kantor sendiri atau sekolah untuk digunakan sendiri. Nah, justru ini adalah tindakan yang kurang benar juga. Barang milik sekolah digunakan untuk diri sendiri, dipakai untuk diri sendiri. Barang sekolah itu kan digunakan untuk bersama, untuk dipakai orang lain, digunakan untuk pendidikan pemerintah, tapi ini untuk sendiri, diambil untuk sendiri. Ini adalah tindakan yang kurang baik. Selanjutnya yang 6, menyelewengkan. Banyak kasus sekali yang menyelewengkan dana-dana dengan tujuannya kepentingan diri sendiri, tidak sesuai dengan buktinya di lapangan kan. Jadi buktinya dipalsukan, ditambah-tambahkan, dikurangi. Yang seharusnya menjadi data kebenaran itu akhirnya jadi kebohongan. Yang ketujuh, menyalahgunakan. Menyalahgunakan seperti jabatan. Jabatan itu dianggap sebagai hal yang dihormati, dihargai orang lain, tapi jabatan itu disalahgunakan atau diselewengkan. Wewenangnya untuk mengatur segala sesuatu demi kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Misalnya dengan sengaja saja kan memilih rekan kerja yang terdekat yang telah dikenal untuk mengerjakan proyek tertentu supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Ini adalah awal mula terjadinya korupsi. Kebanyakan itu terjadinya untuk kepentingan pribadi saja.
Ada jenis tindakan korupsi. Yang pertama, tindakan curang saat mengerjakan soal ulangan atau ujian yang biasanya dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian membuat contekan atau mungkin dapat kunci jawaban dari orang lain, bahkan membeli kunci jawaban itu dari orang lain atau orang dalam. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan curang yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada skripsi, ijazah, dan gelar dapat dibeli. Banyak sekali ijazah yang aspal, asli apa palsu. Skripsi bisa dibeli, atau misalnya skripsi itu bisa diolah kembali dengan jasa penyedia skripsi. Tinggal dibayar, skripsinya langsung jadi. Atau juga ada gelar-gelar palsu, misalnya gelar SPD, gelar MPD, MH, SH-nya itu dibeli. Gelarnya palsu, dipajang di belakang nama atau bahkan di depan namanya. Banyak sekali pemberitaan sehari-hari di media massa yang banyak menggunakan gelar-gelar palsu untuk mengecoh orang lain dan bahkan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga itu adalah mafia peradilan. Mafia ini kan dikenal dengan penjahat. Mafia peradilan biasanya ada di pengadilan kejaksaan hukum yang asalnya vonisnya bersalah, terdakwanya bersalah, menjadi bebas. Ya, hal ini tadi disebut dengan mafia. Jadi uang itu, perkara itu bisa diperjualbelikan oleh orang lain dengan menyogok atau menyuap jaksa hukum, jaksa agung tadi. Jadi kekuasaan itu sekarang tidak menjadi penentu dan bukan kebenaran atau keadilan. Makanya sering disebut hukum itu bukan tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah. Selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban fiktif. Biasanya laporan pertanggungjawaban fiktif ini biasanya direkayasa, dimanipulasi sesuai dengan kemauan orang itu. Dananya bahkan tidak sesuai dengan anggaran yang diminta. Ini yang disebut dengan market up. Selanjutnya ada tindakan asal bapak senang, ABS, tahu sama tahu, TST, dan juga aspal, asli apa palsu, asli tapi palsu. Semuanya direkayasa dan dibuat juga untuk kepentingan pribadi, bahkan bersama-sama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya ada tindakan uang suap, uang semir, uang pelicin, dan uang tembak. Jadi uang-uang itu digunakan untuk memperlancar urusan tertentu. Orang yang terpaksa melakukannya karena ingin menghindari urusan birokrasi yang terbelit-belit. Bahkan urusan yang terbelit-belit itu biasanya ada uang pelicinnya. Jadi untuk memperlancarkan urusan yang berada bukan di jalurnya. Dan ada juga di sini ada korupsi terhadap Tuhan. Korupsi terhadap Tuhan, kita yang biasanya melaksanakan dan menjauhi perintah dari mematuhi perintah dari Tuhan dan menjauhi segala larangannya, sekarang bahkan Tuhan itu jadi nomor duakan. Tapi kita lebih utama lagi, karena apa kita jadi menomor duakan Tuhan ini? Karena makhluk tertentu kah, atau mungkin karena kita lupa sejatinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seharusnya kita beribadah dengan Tuhan, berdoa, mematuhi perintahnya, dan menjauhi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah besar. Seharusnya kita menyadari
bahwa kita adalah makhluk yang mempunyai kekurangan dan banyak sekali karunia Tuhan itu yang kita dapatkan, yang kita terima, seperti ilmu, kepandaian, keterampilan, kekayaan atau kelebihan, seharusnya kita bagikan terhadap sesama. Misalnya kita banyak bersedekah dengan orang yang kurang atau orang yang membutuhkan, karena kan nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita bersyukur adalah dengan cara berdoa, beribadah, mengaji. Itu adalah wujud dari bersyukur kita. Selanjutnya ada tugas. Di sini bisa kalian baca, sikap yang terbaik adalah mulai dari sendiri untuk tidak ikut terlibat di dalamnya. Sebagai remaja dan penerus bangsa, kita harus berani berikrar untuk tidak ikut melakukan korupsi dalam bentuk atau cara apapun. Kita mulai dari diri sendiri, mulai dari bangku sekolah kita. Seperti menyontek tadi, itu adalah indikasi terjadinya korupsi. Lalu untuk tugasnya adalah bagaimana cara kalian untuk memulainya dan berikan alasan di setiap poinnya. Seperti biasa, jawaban dikumpul di WA pribadi Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar di rumah. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.